Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah. Alhamdulillah, puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan berkah, rahmat dan hidayahnya kepada kita semuanya, sehingga pada kesempatan sore hari ini kita bisa bersama-sama menjalankan agenda bulanan kita, yaitu Sabila Salimah berbagi ilmu via online dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kehadirat junjungan alam Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada para tabi'in tabi'atnya, dan mudah-mudahan kita semuanya termasuk ke dalam golongan orang-orang yang mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin, amin ya rabbal alamin. Apa kabar ibu-ibu semuanya, sahabat Sabila dimanapun berada? Semoga senantiasa berada dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Mari kita doakan saudara-saudara kita yang sedang sakit. Semoga sakitnya menjadi penggugur dosa-dosanya. Yang sedang dalam perjalanan, semoga Allah mudahkan. Semoga Allah sampaikan ke tempat tujuan dengan selamat. Dan juga kepada orang tua kita, sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita yang sudah meninggalkan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima iman Islamnya, mengampuni dosa-dosanya, dan keluarga yang ditinggalkannya diberikan kesabaran. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, sahabat Sabila dimanapun berada, terima kasih sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan ilmu tentang bagaimana kita memiliki resolusi di tahun 2025. Tema kita pada kesempatan sore hari ini adalah 2025 menjadi perempuan berdaya. Saya kira judul itu adalah sebuah doa, sebuah harapan, sebuah cita-cita yang mungkin ada pada dada-dada ibu-ibu sekalian. Orang yang ingin sukses, orang yang ingin berhasil, tentu saja memiliki resolusi. Atau mungkin bisa kita namakan sebagai target, tujuan, cita-cita. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, resolusi adalah putusan atau kebulatan pendapat yang berupa permintaan atau tuntutan. Resolusi juga bisa berupa pernyataan tertulis yang berisi tuntutan atau permintaan. Nah, dalam hal ini, permintaan kita, cita-cita kita, harapan kita, tujuan hidup kita, tentu saja kita gantungkan kepada siapa? Kepada Sang Maha Kuasa, Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam, Allah yang memiliki segala kuasa, Allah penggenggam semesta. Ibu-ibu, sahabat Sabila yang dirahmati Allah, menjadi perempuan berdaya merupakan cita-cita kita bersama.
Namun bagaimana mencapai cita-cita tersebut? Salimah dalam hal ini merupakan salah satu organisasi perempuan yang tentu saja memiliki cita-cita, memiliki visi dan misi yang ini merupakan resolusi, tujuan bersama, kebulatan tekad, permintaan tentunya kepada Sang Maha Kuasa yang tentu saja permintaan ini mesti kita realisasikan di dalam program-program kerja-kerja Salimah. Ibu-ibu Sabah Sabila merupakan ibu-ibu yang selalu bersama Salimah. Ibu-ibu yang mendapatkan manfaat dari Salimah. Entah itu berupa ilmu, pengalaman, pengetahuan, pengajian, dan lain sebagainya. Silaturahim. Nah, Salimah itu sendiri memiliki tujuan dan cita-cita yang terwujud di dalam visi dan misi Salimah. Visi Salimah adalah menjadi ormas perempuan pelopor dalam meningkatkan kualitas hidup perempuan, anak, dan keluarga Indonesia. Masya Allah. Menjadi ormas perempuan pelopor. Pelopor itu apa? Pelopor itu yang menjadi pionir, yang menjadi utama dan pertama dalam melakukan kebaikan-kebaikan. Tentu saja kita ingin menjadi pelopor dalam kebaikan. Untuk apa? Untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan, anak, dan keluarga Indonesia. Dan ini sejalan dengan tujuan kita, cita-cita kita di dalam judul kita pada sore hari ini adalah menjadi perempuan berdaya. Berdaya bagi siapa? Berdaya untuk dirinya sendiri, berdaya untuk keluarganya, berdaya untuk masyarakatnya, untuk agamanya. Masya Allah. Dan ini merupakan cita-cita yang utama, cita-cita yang mulia. Dan visi Salimah itu terwujudkan di dalam misi Salimah. Memperluas dan memperkokoh soliditas struktur dan di semua tingkatannya. Meningkatkan kualitas pengurus dan anggota agar mampu merealisasikan visi dan misi Salimah. Meningkatkan kualitas hidup anggota melalui program Salimah. Meningkatkan kuantitas anggota sebagai basis masa Salimah. Meningkatkan peran Salimah dalam upaya peningkatan kualitas perempuan, anak, dan keluarga dalam bidang dakwah, pendidikan, ekonomi, sosial, dan kesehatan. Yang keenam, memperluas dan memperkokoh kemitraan dengan pemerintah dan institusi lain dalam merealisasikan program terkait isu perempuan, anak, dan keluarga Indonesia. Dan yang terakhir, mengokohkan peran Salimah sebagai ormas pelopor dalam pergerakan perempuan Indonesia. Masya Allah. Kita ini adalah menjadi bagian dari ormas Salimah itu. Saya kira jika Salimah ingin menjadi ormas pelopor, bertujuan dan bercita-cita menjadi ormas pelopor, tentu saja harus diawali dari pribadi-pribadi, para pengurusnya, anggotanya, ya, memiliki cita-cita yang sama untuk mewujudkan tujuan bersama itu. Bagaimana mewujudkan itu? Bagaimana peran kita sebagai seorang istri, peran kita sebagai seorang ibu dari anak kita, peran kita sebagai seorang istri dari suami kita, peran kita sebagai anak dari orang tua kita, dan peran kita sebagai bagian dari anggota masyarakat. Tentu saja yang utama adalah untuk resolusi 2025 adalah memantapkan peran-peran kita di dalam mengisi kehidupan ini.
Peran kita sebagai anak dari orang tua kita, peran kita sebagai istri dari suami kita, peran kita sebagai ibu dari anak-anak kita, dan peran kita sebagai bagian dari anggota masyarakat. Resolusi di tahun 2005 itu, di tahun 2025 ini, memantapkan, ya, lebih mengencangkan kembali peran-peran kita di dalam dakwah, peran-peran kita di dalam rumah tangga, peran-peran kita di dalam masyarakat. Cita-cita tersebut sudah tercatat, sudah terwujud, sudah tertulis di dalam visi dan misi. Mari kita laksanakan visi dan misi tersebut. Target-target tersebut bukan sekedar tulisan, bukan sekedar niat, tetapi yang utama adalah action. Bukan sekedar niat, bukan sekedar ucapan belaka, bukan sekedar angan-angan, bukan sekedar tulisan, tanpa kita merealisasikannya, tanpa kita mengerjakannya, tanpa action, nothing. Tidak ada apa-apanya. Oleh karena itu, ibu-ibu semua, sahabat Sabila dimanapun berada, jika kita menginginkan sesuatu, punya target-targetan di dalam kehidupan kita, baik itu jangka pendek, baik itu jangka menengah, baik itu jangka panjang, tentu saja harus direalisasikan, harus diwujudkan. Dengan apa? Dengan gerakan-gerakan, dengan action-action kita di lapangan. Sehingga Allah beserta orang-orang mukmin akan mendoakan kita, akan mendukung kita. Dan Allah tentu saja sebagai penolong dari upaya-upaya yang sekarang kita jalankan, dari upaya-upaya yang sedang kita perjuangkan bersama. Ibu-ibu Sabila yang dirahmati Allah, pada hakikatnya kita ini adalah sedang mengisi kehidupan ini. Pada hakikatnya kita ini sedang menunggu kematian. Sedang mengerjakan, menjalankan titah-titah Allah dan Rasul-Nya. Apa sih yang mau kita lakukan di dalam mengisi kehidupan ini? Yang hanya tinggal mungkin sebentar saja? Ya, kalau melihat jangka jarak ataupun jatah usia kita, ada yang mungkin jatahnya tinggal 20 tahun lagi, ada yang mungkin jatahnya tinggal 10 tahun lagi, ada yang mungkin jatah umurnya tinggal setahun lagi, bahkan ada yang jatah umurnya sampai esok hari. Lalu kita harus berpikir, apa yang harus kita kerjakan? Apa yang akan kita kerjakan untuk umat ini? Untuk bangsa ini? Untuk agama ini? Apa yang akan kita kerjakan? Apa yang sudah kita kerjakan? Ibu-ibu Sabila yang dirahmati Allah. Kita ini adalah pejuang-pejuang dakwah. Kita ini adalah prajurit-prajurit dakwah yang sedang berperang melawan hawa nafsu kita, yang sedang berperang melawan godaan-godaan, syahwat-syahwat, kesenangan-kesenangan dunia yang mengelabui, kesenangan-kesenangan yang membuat diri kita lupa kepada tujuan kita. Yang membuat kita lupa kepada tujuan akhir kita adalah kampung akhirat. Oleh karena itu, mudah-mudahan dengan pengajian Sabila ini, kita semakin teringatkan bahwa tujuan hidup kita itu adalah untuk Allah. Tujuan hidup kita ini adalah kampung akhirat. Maka mari kita perbanyak amal-amal soleh, amal-amal baik. Kita perbanyak, kita tambah ilmu kita. Sehingga amal yang kita lakukan itu berdasarkan ilmu.
Kita tambah lagi semangat dalam mencari ilmu, dalam thalabul ilmu. Kita semangat lagi beramal di dalam sholat-sholat malam kita, di dalam saum-saum kita, di dalam sedekah-sedekah kita. Kerjakanlah saum-saum kita seolah-olah itu adalah saum yang terakhir. Kerjakanlah sholat malam kita seolah-olah itu sholat malam yang terakhir. Dan kerjakanlah sedekah-sedekah kita seolah-olah itu adalah sedekah yang terakhir. Kerjakan dengan sebaik-baiknya. Mengharap keridhaan, keikhlasan karena Allah Ta'ala. Sahabat Sabila yang dirahmati Allah, itu saja mungkin dari saya, sekedar sharing, sekedar penyemangat, secercah motivasi untuk diri saya pribadi dan untuk ibu-ibu Sabila dimanapun berada. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberikan kebaikan-kebaikan, bisa memberikan semangat untuk ibu-ibu semuanya dalam menjalankan sisa-sisa akhir hidup kita. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.